Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam acara siaran video firman Tuhan. Meskipun dalam keterbatasan ini saya berdoa dan berharap dengan keterbatasan ini Bapak Ibu tetap bisa mengalami pertumbuhan iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bapak Ibu, biasanya orang akan mengalami ketakutan yang berlebihan, bahkan sampai tidak bisa tidur karena mengetahui akan sesuatu yang buruk terjadi besok, ya. Atau orang itu akan mengalami sebuah situasi yang menakutkan sehingga mengalami stres, tidak bisa tidur karena besok ada sesuatu yang terjadi. Beda ceritanya kalau seandainya kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, dalam kehidupan kita di esok harinya, saudara. Nah, Yesus adalah Tuhan. Yesus juga manusia. 100% dia Allah, 100% dia juga manusia. Di dalam pelayanannya hari-hari akhir, Yesus dalam sisi kemanusiaannya dapat melihat apa yang akan terjadi detik-detik terakhir dengan sangat jelas sekali. Karena dia Allah, dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap oleh para prajurit-prajurit Romawi, imam-imam, ahli Taurat, melakukan eksekusi pada dirinya. Dan dia tahu betul apa yang terjadi dengan murid-muridnya ketika dia ditangkap. Dia tahu betul apa yang terjadi setelah dia ditangkap. Dia akan dicambuk berapa kali, dia tahu. Bagian tubuhnya yang akan rusak, dia tahu. Bahkan sampai dia nanti dalam perjalanan ke Bukit Golgota, dia tahu persis berapa kali dia jatuh. Dan siapa perempuan-perempuan yang akan memberinya dia minum. Dan dia tahu betul bagaimana dia disalib dipakukan. Hal yang seperti ini membuat Yesus secara manusia mengalami kegentaran, mengalami ketakutan yang luar biasa. Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 38. Matius 26 ayat 36 sampai ke 38. Dalam terjemahan lain Bapak Ibu berkata demikian. Sesudah Yesus bersama kami sampai ke satu taman yang bernama Getsemani, dia berkata kepada kami, kalian duduk di sini dulu, karena aku mau pergi berdoa. Lalu Yesus menyuruh Yakobus dan Yohanes, yaitu kedua anak Zebedeus, dan Petrus ikut bersamanya. Waktu itu Yesus merasa sangat sedih dan hatinya sangat tidak tenang. Lalu dia berkata kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kalian tetap tinggal di sini dan sadar terus dengan aku sambil berdoa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus men-sharingkan masalah hatinya kepada 3 muridnya malam itu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, dalam sisi kealahannya, Yesus sebagai Allah, dia melihat dengan betul secara terperinci apa yang akan terjadi pada tubuh jasmaninya itu. Beberapa penafsir mengatakan Yesus merasa takut dan gentar karena mau disiksa, karena mau mengalami penganiayaan yang luar biasa, disalibkan oleh orang-orang Romawi. Tetapi kalau saya melihat Bapak Ibu, ini dalam tafsiran saya, betul Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan jasmani, penyiksaan yang luar biasa. Tetapi saya lebih menyorot bahwa hati Yesus gentar dan takut, bukan karena masalah itu, ada masalah yang lebih berat lagi. Karena Tuhan Yesus tidak mengatakan hatiku takut, tidak. Tapi Tuhan Yesus berkata tadi, mengatakan hatiku sangat sedih sekali. Saya menyoroti bahwa dalam sisi Yesus sebagai Allah, dia melihat kasih Allah yang begitu besar yang dianugerahkan kepada manusia. Tetapi respon manusia begitu keras kepala menolak anugerah keselamatan itu. Dan Yesus dalam sisi kealahannya tidak melihat hanya pada masa itu saja, tapi terus dari masa ke masa dia melihat banyak manusia yang saking keras kepalanya menolak anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus.
Dia tahu hanya melalui Yesus sajalah menerima keselamatan itu. Saya akan membuka di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Tuhan Yesus dalam sisi Allahnya, Dia melihat kekerasan hati manusia. Akan anugerah keselamatan, manusia bisa selamat hanya melalui Yesus Kristus saja. Tapi manusia memilih keras kepalanya. Saudara, batu sekeras apapun itu bisa dihancurkan, ya. Barang-barang yang lain, besi, logam, ya, tembaga, sekeras apapun itu bisa dihancurkan. Tapi jangan ditanya, kalau manusia yang keras hatinya sampai dibawa mati, saudara, mereka tetap keras menolak tentang keselamatan ini. Nah, Yesus melihat itu, hatinya tidak sanggup. Penolakan, pemberontakan manusia yang berdosa. Keras kepalanya manusia untuk menerima anugerah keselamatan dari Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Keras kepala. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya mau sampaikan di sini, menyelipkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menjadi orang Kristen yang males-malesan, yang tidak mau sungguh-sungguh, itu membuat hati Yesus sedih dan gentar. Saya menemukan banyak orang Kristen yang mereka main-main, yang tidak mau meresponi panggilannya hidup dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan, berharap 100% kepada pertolongan Tuhan. Ini yang membuat hati Tuhan Yesus takut dan gentar. Sampai hari ini banyak penghujatan, penghinaan diarahkan kepada Yesus Kristus. Masih meragukan kematian Tuhan Yesus, masih meragukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu kerasnya hati manusia membuat Yesus sangat sedih hatinya, bahkan dia mau mati rasanya. Nah, firman Tuhan selanjutnya, mari kita belajar apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Yesus kemudian berdoa kepada Bapanya yang di surga. Mari perhatikan Matius 26 ayat 39. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus lebih memandang, saudara, hati manusia yang keras. Dia mengesampingkan penderitaan badaninya yang akan dicambuk, yang akan dipaku, yang akan disalibkan, yang akan dihina, dicemooh. Dia lebih hatinya berfokus melihat jiwa-jiwa yang berdosa tapi keras kepala, tidak menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Itu yang membuat hatinya tidak sanggup melihat penolakan demi penolakan akan kasih Allah Bapa di surga. Dia serahkan kepada Bapa di surga. "Kalau boleh Bapa di surga, kiranya aku tidak harus melewati jalan yang seperti ini, karena secara manusia dia tidak sanggup, Bapak Ibu." Tapi apa yang terjadi? Bapa di surga tidak menjawab doanya Tuhan Yesus. Justru Bapa di surga memberkati dia kekuatan supaya Yesus sanggup menanggung semuanya ini. Perhatikan ayat selanjutnya. Ya, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tuhan Yesus secara manusia tidak sanggup melihat pemberontakan, pelanggaran manusia yang dilakukan setiap hari, sepanjang masa, penolakan akan keselamatan yang ditawarkan secara cuma-cuma. Yesus secara manusia tidak sanggup.
Sehingga dalam pergumulan yang sangat berat itu, peluhnya saudara bukan keluar air lagi, tetapi darah. Seorang peneliti mengatakan bahwa itu bisa terjadi karena mengalami tekanan yang pada level yang cukup tinggi, saudara. Stres yang paling berat, dan Yesus mengalami hal itu. Ada beberapa pelajaran dari kisah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Yesus berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan melalui kisah dia doa di Taman Getsemani adalah, mari kita terus senantiasa berdoa. Yesus yang tahu akan apa yang akan terjadi hari-hari esok. Dia membawa itu semuanya di dalam doa. Terlebih saya dan saudara yang tidak akan pernah tahu 1 jam lagi apa yang akan terjadi. Dengan berdoa membantu kita, menolong kita atas keselamatan pribadi kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan berdoa akhirnya akan menuntun setiap keputusan kita. Totalitas hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dengan berdoa akan menolong kita, hidup kita sesuai dengan on the track atau jalannya nilai-nilai firman Tuhan. Ya, Alkitab berkata, berjaga-jagalah dan hendaklah kalian tetap menguasai diri, karena musuh kita iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dengan suara keras sambil berjalan ke sana kemari mencari orang yang bisa dimakannya. Dengan berdoa Bapak Ibu kita mendapatkan kekuatan yang baru, pertolongan dari Bapa kita di surga, sehingga kita bisa melawan tipu muslihat iblis, ya, cara-cara iblis untuk menggugurkan iman kita, cara-cara iblis untuk menggerogoti atau mendegradasi iman percaya kita yang setiap hari mondar-mandir Bapak Ibu untuk mencari anak-anak Tuhan untuk dijatuhkan, dihancurkan. Dengan berdoa kita bisa mengcover hidup kita, orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu pelajaran pertama, mari senantiasa untuk kita berdoa, berjaga-jaga, hidup di dalam kehendak Bapa di surga, menghidupi firman Allah. Yang kedua, belajarlah untuk kita hidup taat, setia, tunduk kepada kehendak Bapa di surga. Firman Tuhan berkata, Bapa, biarlah bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Ketika Tuhan Yesus berdoa seperti itu, ada konsekuensinya. Diterima, puji Tuhan. Dia tidak melihat pemandangan secara Allah, dia bisa melihat sesuatu yang mengerikan terjadi. Puji Tuhan. Tetapi sebagai konsekuensi yang satunya, Yesus tidak mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, justru mengalami kerugian, mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi kembali lagi, pilihannya tunduk kepada otoritas Bapa di surga. Yang kedua yang ingin diajarkan melalui kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani adalah belajar tunduk kepada otoritas Bapa di surga. Belajar tunduk kepada kehendak maunya Bapa di surga. Saya tahu ini tidak mudah. Dan seringkali ketika kita mengambil pilihan untuk taat, untuk tunduk pada kehendak Bapa di surga, seringkali itu menyakiti kedagingan kita, seringkali itu tidak mengenakkan kedagingan kita, dan seringkali kita akan merasa rugi saudara secara manusia. Tetapi percayalah, kita sudah belajar kalau kita hidup di dalam kehendak Bapa di surga, awalnya mungkin itu tidak mengenakkan saudara, tetapi kita bisa melihat ke depannya ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan ketika kita hidup seturut dengan kehendak Bapa di surga. Amin. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan ini, hari ini kita mau belajar kembali lagi. Mari perbaharui komitmen kita untuk hidup setia di dalam Tuhan Yesus melalui doa-doa kita.
Ya, yang kedua Bapak Ibu, lebih tunduk lagi, lebih taat lagi kepada rancangan Bapa di surga atas hidup kita. Meskipun kita harus melalui jalan yang tidak enak, meskipun kita harus menerima hinaan, kita akan menerima kerugian, kita akan menerima cemooh, saudara. Mungkin kita akan kehilangan pekerjaan kita karena kita memilih kehendak Bapa di surga. Kemarin ada seorang anak muda yang sedang bersaksi bagaimana dia kehilangan pekerjaannya karena dia lebih memilih untuk ibadah kepada Tuhan Yesus. Nah, ini sebuah konsekuensi kita ikut Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pun juga sudah menyampaikan kepada setiap para pengikutnya, barang siapa yang mengikut aku, ia harus memikul salib. Artinya apa? Kita harus siap memikul setiap konsekuensi ketika kita memilih mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya hari ini kita semakin dibukakan mata rohani kita untuk kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Amin. Kesimpulannya, biarlah kiranya kita senantiasa terjaga dan berdoa senantiasa demi keselamatan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dan yang kedua, kita belajar tunduk terhadap kehendak Bapa di surga meskipun kita akan mengalami rugi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.